Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Jamjani Arif, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan politik di lembaga legislatif dan eksekutif. Jadi, lembaga eksekutif di Indonesia yang mencakup eksekutif adalah presiden ataupun wakil presiden dan kabinetnya. Baik presiden maupun wakil presiden sama-sama terpilih oleh elektorat Indonesia dalam pemilihan presiden. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun ataupun sesudahnya dapat dikembalikan dalam masa jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan, maka totalnya 10 tahun. Selama masa kampanye presiden, wakil presiden adalah sebuah pasangan tak terpisahkan dengan komposisi calon presiden ataupun wakil presiden butuh strategi. Hal yang untuk mempengaruhi strateginya adalah latar belakang etnis dan agama ataupun sosial sebelumnya dalam masyarakat. Dalam hal etnis agama, seorang muslim dari Jawa akan mendapatkan sokongan popularitas. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dari Jawa. Untuk posisi politik tingkatnya lebih rendah tergantung konteks agama daerah tertentu. Pemimpin politik yang bukan Islam mungkin sangat sulit dengan memiliki posisi sosial sebelumnya di masyarakat. Ada kategori yang dapat membangkitkan dukungan berbagai kalangan masyarakat. Kategori itu adalah pensiunan ataupun pejabat tentara, pengusaha, teknokrat atau pemimpin intelektual muslim. Biasanya oleh karena itu, untuk mempertinggi kesempatan menang dalam pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden hanya berasal dari dua kategori yang berbeda supaya menggapai halayak yang lebih luas. Contohnya presiden sebelumnya itu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, seorang pensiunan tentara dari Jawa, dan memilih wakilnya Budiono, seorang teknokrat muslim Jawa, sebagai wakil presiden di masa kampanye 2009. Kepercayaan kepada pasangan ini meningkat karena Budiono adalah seorang pakar ekonomi. Sementara itu presiden baru yaitu Joko Widodo seorang muslim dan mantan pengusaha, dan memilih wakil Yusuf Kala atau wakil presiden seorang pengusaha politisi muslim dari Sulawesi di pemilu 2014. Kala punya sejarah panjang dalam politik Indonesia, terutama di Partai Golkar, kendaraan politik lama Soeharto, dan menikmati popularitas yang luas di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa. Joko Widodo sebenarnya pendatang baru di dunia politik nasional. Pada awal 2014, maka pengalaman panjang dalam politik dimiliki Yusuf Kala, memberi pasangan ini kredibilitas yang sangat besar. Di pemilu 2019 juga dimenangkan Joko Widodo. Beliau memilih seorang ulama muslim yang konservatif yaitu Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Ma'ruf Amin banyak dihormati kalangan kaum muslimin. Pilihannya tepat karena menjelang pemilu 2019 ada banyak ketegangan agama di Indonesia. Setelah pemilu, presiden baru yang dipilih, anggota kabinetnya yang biasanya dari anggota-anggota partainya, partai koalisi, partai non-partai, akan berlomba-lomba untuk mencalonkan menjadi kabinet menteri. Adapun di sini lembaga legislatif Indonesia yang mencakup lembaga legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR berwenang menyusun dan mengubah undang-undang dasar dan melantik atau memberhentikan presiden. MPR adalah lembaga legislatif bikarimal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPD. DPR hanya terdiri dari 560 anggota, bertugas membentuk, menyetujui undang-undang dan menghitung anggaran tahun bersama presiden, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan isu-isu politik. Anggota DPR dipilih untuk masa kerja 5 tahun dengan proporsi perwakilan yang adil berdasarkan hasil pemilu. Sayangnya DPR
mengantongi reputasi buruk karena isu-isu skandal korupsi yang diacap kali dilakukan oleh para anggotanya. Adapun DPD menangani undang-undang dan isu-isu memang berhubungan dengan daerah yang dimaksud. Dengan demikian beradanya mampu meningkatkan perwakilan di tingkat nasional. Tiap provinsi di Indonesia memilih 4 calon anggota DPD yang akan bekerja di pemerintahan secara 5 tahun. Dari non-partai, karena Indonesia memiliki 32 provinsi, maka jumlah anggota DPD 132 orang. Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.